Orang Jawa silakan masuk surga, nggak usah, saya di luar saja. Akhirnya bapak saya bilangnya, sudah kasih aja 5 juta. Bapak saya kasih 5 juta pada saya kasih pada ibu mertua saya 5 juta. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa nikah itu nggak susah. Yang ada adalah antum yang membuat susah. Dan antum punya orang tua yang belum antum pahamkan tentang itu. 5 juta saya kasih, saya punya tabungan 1,5 juta. Bapak saya modalin lagi 3 juta. Untuk apa? Beli mas kawin. Jadi 5 juta untuk kemudian calon mertua, kemudian 3 juta untuk beli mas kawin, 1,5 juta tabungan saya pribadi. Dan itu 1,5 juta dikit banget ketika tahun 2006 sebulan gaji kira-kira begitu ya. Nah, setelah kita nikah alhamdulillah mulai ada ujian. Karena kenapa? Orang baik dapat ujian, orang jahat dapat ujian, ya. Antum mau baik dapat ujian, antum mau jahat dapat ujian. Mending baik diuji atau jahat diuji? Orang yang baik mati, orang jahat mati. Mending mati baik atau mati jahat? Nah, ketika saya diuji, ujiannya apa? Pindah ke Jakarta nggak dapat kerjaan. Masya Allah, duit 1,5 juta habis dalam waktu kurang daripada sebulan. Ketika sebulan sudah nikah, dapat kabar. Apa kabarnya? Ternyata saya sakti mandraguna. Istri saya hamil, alhamdulillah. Gitu kan ya? Istri saya hamil, saya makin deg-degan. Kenapa? Ini kasih makan apa? Nggak dapat kerjaan sama sekali. Ketika nggak dapat kerjaan sama sekali, akhirnya saya bilang sama istri saya, Dik, belum rezeki Abi. Mau nggak ikut Abi jalan-jalan? Dulu kan kamu les privat 3 tahun di Bogor. Nih Abi anterin ke les privat, siapa tahu kamu dapat rezeki. Anterin 1, 2, 3, 4, nggak ada yang menerima. Akhirnya di tengah-tengah kondisi seperti itu, 2 bulan setelah nikah dapat masalah yang lain. Apa masalahnya? Istri saya keguguran. Janin itu 2 bulan, mau dikuret harus keluar 3 juta. Sementara kalau keluar normal 700.000 aja. Mulai muncul prasangka-prasangka terhadap Allah. Betul begitu? Ya Allah, orang yang berzina punya anak. Kenapa saya taat sama engkau? Engkau malah kasih yang seperti ini. Masa saya kemudian orang berzina punya anak, saya enggak? Kenapa saya sangat mengharapkan ini? Kenapa enggak dikasih? Tapi kemudian saya istighfar, kemudian menjalani kehidupan lagi, taat lagi pada Allah. Akhirnya apa terjadi? Alhamdulillah ketika itu Allah kasih saya jalan keluar. Allah langsung angkat derajat saya. Saya langsung diangkat jadi penjual emas. Alhamdulillah. Mas kawin istri saya jual. Alhamdulillah. 3 juta saya beliin gelang sama cincin. Cincinnya sampai sekarang ada, gelangnya sudah hilang karena saya jual. Dan gelang saya jual, terus nggak cukup karena jualnya cuma dapat sekitar 2, sekian. Kemudian saya jual lagi motor istri saya. Istri saya sebelum nikah sama saya beli motor 6 juta, saya jual dengan harga 3 juta. Itu memang rasanya kayak nggak punya harga diri, paham sekalian. Nah, kenapa? Karena kita menjualin barang istri. Suami macam apa itu kan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan beriman. Itu alasan suami kiri kan itu kan ya. 7 tahun setelah nikah saya baru bisa ganti istri saya motor baru. Alhamdulillah, plus mobil baru. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya di sini, coba lihat. Nih, setelah punya mobil, setelah punya motor, saya bilang sama istri saya, "Dek, makan di luar yuk." Istri saya bilang, "Boleh." Saya tanya lagi, "Mau pakai mobil apa? Mobil merah atau mobil hitam?" "Mobil hitam, pinjaman mobil merah, beli sendiri." Karena istri saya bilang, "Gak usah pakai mobil, Bi, pakai motor aja. Kan kita bisa jalan-jalan tempat dulu yang kita nggak bisa beli pas dulu. Terus kemudian lebih romantis." Paham sekali ya? Anda berbuat baik, Anda taat pada Allah, bisa jadi sekarang susah, tapi ingat susah ada akhirnya. Nanti setelah akhirnya susah, akan ada kesempurnaan hidup, keindahan hidup yang Allah janjikan, dan itu pasti. Dan itu akan jadi cerita. Maka orang-orang yang taat pada Allah, dia sulitnya jadi cerita. Tapi kalau orang yang maksiat pada Allah, senengnya nyesel.